Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Star Slam Dataken volume 11 part 25. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Diablo dan Sion menghadapi Rajul, bagi Rimuru tak perlu khawatir karena ada Diablo. Namun Rimuru merasa pemikiran seperti itu hanyalah pemikiran orang naif. Saat mengamati pertarungan Diablo dan Sion melawan Rajul, Rimuru memahami gaya pertarung Diablo berantakan dan benar-benar tidak fokus dalam bertarung. Rafael melapor distorsi spasial yang tidak biasa terdeteksi. Ini indikasi seseorang menggunakan gerakan spasial. Peringatan Rafael tiba-tiba menerjang kepala Rimuru. Rimuru merasa situasi sangat buruk. Jika demikian, aku tidak boleh menahan Diablo. Mungkin ini alasan Diablo tidak berfokus dengan pertarungan. Kemudian Rimuru memanggil Rangga dan meminta membantu Sion secara diam-diam. Rangga menggunakan shadow step untuk memasuki bayangan Sion secara diam-diam. Persiapan selesai, Rimuru mengirim pesan kepada Diablo. Diablo, apakah pikiranmu tertuju kepada hal lain? Diablo berkata, saya minta maaf Rimuru-sama. Sebenarnya individu pria ini lebih kuat dari apa yang saya bayangkan. Dia monster tipe serangga yang langka. Lebih tepatnya, Rajul, musuh alami bagi para iblis. Menurut Diablo, monster serangga itu berasal dari dunia lain dan dia memiliki kekuatan roh. Meski begitu, Diablo punya peluang untuk menang. Namun ada alasan lain yang lebih buruk. Bagi Diablo lebih buruk dari ancaman Rajul. Rimuru berkata, Diablo, aku berharap kau bisa menangani itu apapun yang terjadi. Kemudian agar Diablo bisa bergerak bebas, Rimuru meminta Sion dan Rangga agar bertahan. Saat ini, Rangga bersembunyi di belakang bayanganmu. Aku ingin kalian bekerja sama dan kalahkan serangga Rajul. Sion dan Rangga penuh semangat berkata, kami tidak akan mengecewakan Anda Rimuru-sama. Sebenarnya, Sion menyadari Diablo bertingkah aneh. Kemudian, Rimuru meminta Diablo untuk pergi. Diablo, pergilah dan atas siapa yang ada di pikiranmu. Selain itu, kau harus percaya pada temanmu dan kau harus belajar mengandalkan mereka. Diablo tertawa. Baiklah Rimuru-sama, saya akan segera menyelesaikan masalah ini. Dengan senyum cerah penuh kebahagiaan, Diablo bergumam pada diri sendiri. Sungguh luar biasa, Rimuru-sama benar-benar memahamiku. Dia benar-benar tak tertandingi. Sion menyela. Tentu saja sekretaris kedua, jangan pedulikan itu dan pergilah. Diablo membalas, tentu saja pria yang bernama Rajul itu lebih kuat darimu. Apakah Anda yakin akan baik-baik saja, sekretaris pertama Dono? Sion tertawa. Aku tidak menyangka kau akan mengkhawatirkanku, sekretaris kedua Diablo. Aku akui kau lebih kuat dariku. Karena itu kalahkan musuh untuk menghindari masalah. Bagi Rimuru-sama, Diablo berkata, aku tidak menyangka kau akan memanggilku dengan namaku. Walaupun Rimuru-sama tidak memberi perintah, aku masih percaya kepadamu. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, Sion Dono. Mendapat pujian dari Diablo, Sion malah marah. Sion berteriak, panggil saja aku Sion. Kehormatan yang keluar dari mulutmu itu membuatku merinding. Diablo dan Sion kembali bertengkar. Padahal baru saja saling memahami dan saling mengakui. Diablo melangkah dan memberi perintah kepada Venom. Venom, kau harus lakukannya. Jika kamu harus mati,
tidak apa-apa, kau harus melindungi anak-anak. Intinya yang paling penting adalah nyawa anak-anak. Venom mengangguk. Baiklah, Diablo sama. Dalam hati, Venom berharap Diablo lebih memperdulikan Venom dan yang lainnya. Venom berkata, saya harap Anda menang dalam menaklukkan Diablo sama. Dikhawatirkan bawahannya, Diablo tambah marah. Diablo berkata, tidak ada gunanya kau khawatir. Venom teringat saat pertama kali bertemu dengan Diablo. Jadi dulu Venom dan bawahannya mereka benar-benar dibantai Diablo habis-habisan. Mengingat itu, Venom gemetar. Dengan cepat Venom mengubah suasana hatinya dan fokus pada misi. Setelah mempercayakan anak-anak kepada bawahannya, Diablo menghilang menuju lokasi target. Tempat itu agak jauh dari Kanterdal dan letaknya di gurun di luar Urberios. Gadis cantik berambut biru berpakaian pelayan berwarna merah ada di sana. Dan juga terlihat beberapa kesatria suci yang tergeletak di samping kakinya. Gadis itu menyapa, lama tak bertemu, Noir. Aku jadi tidak sabar dan terima kasih kau telah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Dan aku juga merasakan niat membunuh yang begitu dahsyat. Diablo berkata, tolong panggil aku Diablo. Dan bukankah kau sudah mendapatkan nama Rain? Rain tersenyum puas atas sapaan Diablo. Rain berkata, memang benar, primordial terkuat dari primordial lainnya, Ki Crimson sama telah memberiku nama Rain. Dan tidak seperti nama yang diberikan kepadamu oleh Raja Iblis Murahan yang tidak diketahui asal-usulnya. Mendengar tuannya dihina, Diablo tersenyum jahat dan berkata, apa kau punya keinginan untuk binasa? Jika kau punya keinginan untuk lenyap dari dunia ini, tolong izinkan pupil merah pada emas matanya menyempit, mengunci Ren sebagai mangsa. Ren berkata, ini sungguh-sungguh menyenangkan. Sejak aku tahu kau bertarung dengan primordial putih di benua timur, dan aku selalu ingin bertarung denganmu, Noir. Diablo berkata, betapa membosankan. Jangan berpikir kau memenuhi syarat untuk melawanku. Jangan bercanda. Tanpa basa-basi, tangan Ren berubah seperti pisau yang sangat tajam. Ren melesat dengan kecepatan tinggi yang melebihi kecepatan suara. Namun sangat mengejutkan, saat Diablo mengangkat jarinya, serangan Ren terblokir dengan mudah. Melihat itu, Ren tersenyum bahagia karena akhirnya bisa memanfaatkan tubuhnya selama 1000 tahun. Diablo berkata, ini akan sangat membosankan jika aku harus membunuhmu secara instan. Dengan marah, Ren berkata, kau terlalu bebas meskipun kita sama-sama iblis primordial. Tidak ada faksi, tidak ada tanggung jawab saat kita semua para iblis mendambakan tubuh. Dan kau malah mencemooh gagasan itu. Jadi sebenarnya Ren tidak benci kepada Diablo. Dan Ren hanya cemburu dengan gaya hidup Diablo. Sebagai iblis yang menghargai hukum dan ketertiban, tentu saja Ren marah dengan gaya hidup Diablo. Selain itu, Diablo juga tidak termaafkan karena pemalas yang tidak berusaha menjadi lebih kuat. Dan yang membuat Ren cemburu, padahal Diablo iblis malas yang tidak mau menjadi lebih kuat. Namun kenapa? Hasilnya selalu imbang saat bertarung dengan primordial terkuat Ki Crimson. Dulu, Ren membujuk Diablo dengan sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Namun Diablo selalu menolak dengan alasan itu membosankan. Diablo adalah iblis spesial selama era kuno jauh di masa lalu. Ki dan Diablo selalu bertarung memperebutkan tahta yang terkuat. Namun pada akhirnya jalan mereka berbeda. Pada saat itu, Ki dibawa ke dunia fisik dan mendapatkan tubuh kekuatan yang sangat dahsyat. Namun hanya Diablo yang menyangkal tentang evolusi. Diablo tidak berubah selama beribu-ribu tahun. Sedangkan Ultima Carrera Testarossa, mereka dalam kondisi yang tidak dapat dihindari. Ketiganya selalu terlibat dalam masalah.
mereka bertiga menghambat evolusi satu sama lain. Akibatnya keseimbangan kekuatan mereka bertiga tidak pernah rusak. Sedangkan Diablo tidak dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Lebih tepatnya, Diablo memperlakukan primordial lain seperti orang bodoh. Puluhan ribu tahun berlalu, sedangkan Diablo menempuh jalannya sendiri selama beribu-ribu tahun. Dan itu sebabnya Ren tidak bisa memaafkan Diablo. Gaya hidup yang berlawanan, gaya hidup pejuang kebebasan, namun diakui primordial terkuat Ki Crimson. Ren tidak tahan dengan semua tentang Diablo. Kembali ke pertempuran. Ren berkata, "Nah Noir, bukankah kau pandai melarikan diri?" Mendengar itu Diablo hanya tertawa geli. "Aku akan terus terang kepadamu. Jangan salah paham. Untuk melawan seseorang sepertimu, aku tidak perlu menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Terlebih lagi, aku tidak berniat untuk melarikan diri." Ren berkata, "Aku pikir kau tidak bisa menggunakan kekuatan tubuh barumu." Tanpa basa-basi, Ren melancarkan serangan sihir misil. Tinju sihir misil Ren itu bisa mengganggu aturan dunia dan diubah menjadi meriam nuklir. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.